Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini nama saya Musri Fatul Imami, NIM 24016400027. Saya akan mempresentasikan teori konstruktivisme. Selanjutnya dalam teori ini saya akan membahas tentang pengertian teori belajar konstruktivisme. Yang kedua, tokoh-tokoh dalam teori belajar konstruktivisme. Yang ketiga, contoh penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas. Selanjutnya, pengertian teori belajar konstruktivisme ini merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Selanjutnya, dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme ini dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang mereka miliki. Selanjutnya, dalam tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme ini ada teori belajar konstruktivisme Jean Piaget, yang kedua ada Vygotsky. Dalam teori belajar konstruktivisme Jean Piaget ini, pandangan konstruktivisme ini pengetahuan yang tumbuh dan berkembang melalui sebuah pengalaman. Pemahaman yang berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman yang baru. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda. Pengalaman yang sama bagi seseorang bisa berdampak atau memaknai secara berbeda pada masing-masing individu dan disimpan dalam kotak-kotak yang berbeda. Oleh karena itu, pada manusia yang belajar sebenarnya telah terjadi dua proses dalam dirinya. Yang pertama yaitu proses organisasi informasi. Proses ketika manusia menghubungkan informasi yang diterima dengan struktur pengetahuan yang sudah disimpan dan sudah ada sebelumnya dalam otaknya. Melalui proses ini, manusia dapat memahami sebuah informasi yang baru, yaitu manusia dapat memahami sebuah informasi, dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi atau pengetahuan. Selanjutnya ada proses adaptasi, yaitu proses yang berisi dua kegiatan. Yang pertama, menggabungkan atau mengintegrasikan pengetahuan yang diterima oleh manusia. Selanjutnya yang kedua, mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan yang baru sehingga terjadi keseimbangan. Yang kedua ada teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Di sini Vygotsky menjelaskan bahwa sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Yang pertama, belajar merupakan sebuah proses biologi sebagaimana proses dasar. Yang kedua, secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Berikut ini proses munculnya perilaku seseorang adalah karena keterlibatan dua hal tersebut. Yang pertama, seseorang mendapatkan stimulus dari lingkungannya. Yang kedua, ia akan menggunakan fisik berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus tersebut. Selanjutnya, menggunakan syaraf otak untuk menggunakan informasi yang sudah diterima. Kemudian mendapatkan stimulus dari lingkungannya. Selanjutnya, keterlibatan alat indera dalam menyerap stimulus dan syaraf otak dalam mengelola informasi merupakan proses secara fisik psikologis sebagai elemen dalam pembelajaran. Vygotsky menekankan pentingnya peranan interaksi sosial bagi perkembangan seseorang. Pemikiran Vygotsky ini sangat berarti dalam konsep pendidikan, salah satunya yaitu zone of proximal development atau zona perkembangan proksimal, yaitu suatu tingkat yang dapat dicapai oleh seseorang anak ketika ia melakukan perilaku sosial. Zona yang dimaksud di sini diartikan sebagai seorang anak yang tidak dapat melakukan sesuatu sendiri, tetapi memerlukan bantuan kelompok atau bantuan orang dewasa. CPD dipercaya sebagai salah satu langkah untuk membangun suasana belajar yang efektif. Ide dasar lain dari teori belajar Vygotsky ini adalah scaffolding. Scaffolding adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak pada awal belajar, kemudian
contoh penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Dengan menghargai gagasan atau pemikiran peserta didik serta mendorong peserta didik berpikir secara mandiri, berarti guru telah membantu peserta didik menemukan identitas intelektualnya. Para peserta didik dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawab, berarti telah mengembangkan tanggung jawabnya sebagai proses belajar mereka sendiri serta menjadi pemecah masalah. Selanjutnya, yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Di sini berarti berpikir reflektif, memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan dan komentar orang lain. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara peserta didik merespon atau menjawab akan mendorong peserta didik mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan atas informasi yang ia terima. Selanjutnya yang ketiga, mendorong peserta didik berpikir tingkat tinggi. Guru menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para peserta didik untuk mampu menjangkau hal-hal yang belum pernah atau berada di balik respon faktual yang sederhana. Guru dapat mendorong peserta didik untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan dan pemikirannya. Di sini, teori konstruktivisme memiliki kelebihan. Yang pertama, pada saat proses belajar berlangsung, siswa diharapkan mampu untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, siswa diharapkan dapat terlibat secara aktif dan langsung ketika mengembangkan pengetahuan yang baru agar siswa lebih paham dan dapat menerapkannya dalam semua situasi. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat terlibat secara aktif agar siswa dapat mengingat konsep utama atau konsep yang lebih lama. Siswa dapat memperoleh pengetahuan baru melalui interaksi dengan teman dan guru, sehingga nantinya siswa akan memahami keadaan lingkungan sosialnya. Yang terakhir, siswa diharapkan dapat terlibat secara aktif dan berkelanjutan. Di sini, selain kelebihan, ada pula kekurangan dari teori konstruktivisme, yaitu pengetahuan yang diperoleh bukan hanya dari satu arah saja, melainkan dari berbagai aspek yang harus dipenuhi. Yang kedua, proses pembelajaran yang berlangsung diharapkan dapat menjadi proses pembentukan pengetahuan. Yang ketiga, dari pandangan konstruktivisme, seorang guru lebih berperan ke arah membantu siswa untuk menemukan pengetahuan baru dalam membentuk pengetahuan berdasarkan dari apa yang siswa dapatkan sendiri. Yang keempat, dalam pandangan ini, kegiatan siswa lebih menggunakan proses mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang kelima, dari pandangan ini juga ditemukan bahwa lingkungan belajar akan sangat mendukung munculnya berbagai pandangan. Sekian, terima kasih dari saya. Apakah ada yang bertanya? Belum. Belum ya? Terima kasih. Mohon maaf